Kita bisa lihat kawan-kawan, 100 meter kita berjalan ke sana. Kita diupayakan untuk dibungkam kawan-kawan. Lihatlah aparatur-aparatur sipil penguasa ini kawan-kawan. Dia diupayakan untuk berdiri di sini supaya kajian kita tidak bisa diterima. Dia diupayakan untuk berdiri di sini supaya orang-orang yang ada di dalam istana sana tidak berani untuk datang ke sini. Apakah kita hanya diam kawan-kawan? Apakah kita hanya diam? Tidak. Artinya kita akan melawan seluruh keberingasan-keberingasan yang itu akan menguntungkan kebijakan-kebijakan yang untung kepada oligarki. Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan kementerian-kementerian. Kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang-orang yang duduk pada bangku parlemen. Maka dari itu, teman-teman sekalian, ada pepatah yang mengatakan Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan apabila orang-orang yang ada di dalam istana tidak mendatangi kita ke sini untuk berdiskusi, untuk berdialek, tidak untuk berdialog, maka pastikan kawan-kawan sekalian, bahwasanya dia sudah tidak mendengar kata-kata Tuhan. Bahwasanya mereka sudah durhaka kepada Tuhan. Karena sejatinya suara kita adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan, teman-teman sekalian. Maka dari itu saya akhiri orasi saya pada sore hari ini dengan sambut salam hangat saya, salam cinta, salam juang. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sama-sama kita sadari siapa yang sedang ada di hadapan kita, siapa yang sedang hadir dan berdiri di hadapan kita hari ini. Yang harusnya adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai, yaitu adalah polisi itu sendiri. Hari ini kita berhadapan tentang apa yang terjadi. Siapa yang sebetulnya benar-benar masyarakat sipil hari ini harus dilindungi. Suara-suara mana lagi yang akan didengar? Maka dari itu, jawablah salam dari saya. Salam cinta, salam perjuangan. Karena cinta kita berjuang, panjang dapat perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hari ini, kita sama-sama menyadari catatan hitam dari 100 hari kerja dari Kabinet Merah Putih yang dibawahi langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden kita, Prabowo Gibran. Sejauh kita menelik, sejauh hari ini kami hadir kembali menjadi elemen intelektual mahasiswa-mahasiswa yang hadir membumi di kota hujan hari ini, Institut Pertanian Bogor. Hari ini banyak hal-hal yang prudensial terjadi. Hari ini banyak hal-hal yang sudah bertentangan jauh dengan undang-undang pokok agraria yang ada. Buat apa Institut Pertanian Bogor ada hari ini? Sejauh dari mana pembentukan batu pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu? Maka jawabannya itu hanya satu. Ya, ini hanyalah untuk menyambung lidah dari rakyat Indonesia itu sendiri. Siapa rakyat Indonesia? Bapak atau ibu yang ada di depan kita adalah rakyat Indonesia? Maka jawabannya maka iya. Dan kami hari ini adalah iya. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita sadari kembali. Apakah proyek strategis nasional hari ini untuk rakyat Indonesia? Apakah menguntungkan siapa? Siapakah yang disedarai atas food estate yang ada hari ini? Baik di pertaniannya. Hari ini Bapak dan Ibu makan, semua olahan itu ada di dalam pertaniannya. Cuma hari ini, apakah Bapak berdiri di atas rezim mana? Siapa yang Bapak Ibu bela hari ini? Hari ini kami bersuara karena kami tahu mana yang hari ini bagi kami itu sangat penting. Bagaimana bagian dari marwah Institut Pertanian Bogor itu sendiri. Hari ini kami sama-sama menyadari dari semua hal yang ada, dari pertaniannya, bagaimana elemen-elemen yang hari ini menjadi proyek strategi nasional itu hanya bentuk komersialisasinya saja. Sekali lagi kita sadari, baik itu peternakannya. Hari ini peternakan adalah anak tiri dan nol besar dari rezim yang sedang berada di dalam hari kerjanya.
tidak sama sekali didelik, tidak sama sekali ditoleh, tidak sama sekali ada progres dari hal tersebut. Apa yang ada? Yang ada hanyalah konsumtif daripada bentuk keuntungan kantong-kantong bisnis bagi cukong-cukongnya mereka itu sendiri. Hari ini kita menelik kembali berapa banyak PPN yang naik, berapa banyak harga dari pangan dan pokok dari masyarakat menengah ke bawah itu yang naik. Mungkin Bapak dan Ibu tidak menyadari, tapi hari ini Ibu dan Bapak kita yang sama-sama selaku mahasiswa, buruh, tani, nelayan, sama-sama menyadari. Hari ini rasanya hal yang lucu telah terjadi, teman-teman. Tidak hanya laut yang dipagari, tapi gerakan mahasiswa hari ini dipagari. Ini adalah bentuk dari mana masyarakat hari ini ingin bersuara, dari mana gerakan-gerakan kolektif itu dibangun. Sama-sama kembali kita sadari, kembali hari ini suara mahasiswa adalah suara bagi rakyat Indonesia. Dan sebaliknya, Bapak dan Ibu hari ini hadir adalah sebagai pengayom, pelindung, dan bagaimana Bapak Ibu nyebut simbol daripada kepolisian itu sendiri. Dan kami mahasiswa berdiri atas nama rakyat Indonesia itu sendiri, menyuarakan suara yang tak terdengar dan terus bergerak akan suatu kebenaran dan keadilan. Hari ini kami kembali di Institut Pertanian Bogor, dari mana kelautan yang hari ini kami merasa dijajah. Undang-Undang Pokok Agraria pasal 33 menyebutkan bumi, langit, udara, bahkan atmosfer yang hari ini Bapak Ibu rasakan, serta mahasiswa rasakan, itu diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Tapi apa nyatanya hari ini? Maka wajah saya sendiri akan menjawab, nol besar. Hal yang nol besar telah terjadi. Ini adalah suatu peringatan yang akan menjadi bentuk gelombang asli lebih besar nantinya. Bukan hanya di Jakarta, hari ini sudah ada di Bogor, dan maka terus ada dan berlipat ganda. Oleh karena itu, sambut sekali lagi salam hangat dari kami, mahasiswa dari elemen Institut Pertanian Bogor, keluarga mahasiswa dan sivitas Institut Pertanian Bogor. Salam cinta, salam perjuangan. Karena cinta kita berjuang, panjang nafas perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup pertanian Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Terima kasih. Silakan para laki-laki yang merasa laki-laki dalam gerakan hari ini mengambil bagian. Sesuai komando siap? Oke. Mundur 2 langkah dulu. 1, 2. Saya terus bilang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pertolongan, maju. Maju, terus maju kawan-kawan. Terus maju. Hari ini kebijakan diterusi bagaimana kesejahteraan hari ini. Begitu juga dengan kebijakan hari ini tidak pernah disalahkan rakyat. Silakan kawan-kawan laki-laki melewati bordir yang telah dipagari. Oke kawan-kawan. Hari ini kita harus menunjukkan bagaimana perlawanan adalah muncul dan mahasiswa. Waktu santuin yang lalu bagaimana perjuangan kita. Secara dan kita akan disilakan hari ini. Maka kita sepatutnya menunjukkan perlawanan itu untuk semua. Maka tidak ada langkah lagi. Silakan maju kawan-kawan. Maju. Udah tidak ada etika baik dari pihak istana menyambut bagaimana etika kita dari rakyat dan anak muda hari ini. Silakan mobil komando mungkin bisa mundur. Mundur. Silakan bisa mundur. Ya. Silakan. Mundur pelan-pelan. Apa ya? Terus, Mas. Maju. Yang kepolisian tidak ada tambahan kepolisian. Jangan sampai ada yang memukuli masa aksi. Ayo, karena kalian diwenang-wenang hukum dibatasin untuk mengayomi rakyat hari ini. Hari ini masa aksi menuntut bagaimana kita tanggung dari kebijakan. Hari ini kebijakan tidak pernah menghasilkan kesalahan rakyat. Itu kita dipagar. Hari ini juga gerakan-gerakan mahasiswa dipagar. Cara kita dari sana
Syarat-syarat sebenarnya kawan-kawan semua. Makanya kenapa kita tuntut 100 hari catatan hitam buat kita. Dia kawan-kawan semua. Media-media yang diikut bagaimana masa aksi yang berusaha menyampaikan aspirasi dari rakyat tidak pernah diapresiasi oleh pihak insan. Seolah-olah kita mempercayakan pihak kepolisian berada di barisan mana hari ini. Silakan Mas Hafiz mundur, silakan Mas Hafiz mundur 2 langkah. Mas Hafiz mundur 2 langkah. Tidak ada komando lain. Mundur 2 langkah. Silakan saling mundur. Stop. Tidak ada gerakan lain. Silakan saling mundur teman-teman semua. Pembahasan hari ini tidak ada apa-apa yang kawan semua dengan bagaimana aspirasi rakyat hari ini terus ditindak kawan semua. Silakan yang lanjut orasi bisa persilakan dari press UNJ untuk menyampaikan orasi ilmiahnya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih semangat teman-teman? Kalau masih semangat, mohon untuk sambut salam saya. Salam cinta, salam perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Baik teman-teman semua, kita datang ke sini dengan damai, betul? Kita datang ke sini tanpa senjata, betul? Tapi sayangnya teman-teman semua, hari ini niat dan itikat baik kita tidak disambut dengan baik pula oleh para aparat kepolisian. Silakan dulu kawan-kawan. Silakan dulu kawan-kawan. Lihat, jumlah mereka sangat-sangat banyak di sini. Kalau kita adalah ancaman bagi negara kita. Kita tegaskan hari ini, kita berangkat turun aksi atas dasar hati nurani. Kita tidak ada sama sekali niat untuk membuat kerusuhan, betul teman-teman? Tapi jika niat baik kita tidak diindahkan, maka jangan salahkan siapapun. Kalau hanya kita melawan, betul teman-teman? Kita tidak takut sama sekali. Kita tidak takut sama sekali meskipun jumlah bapak, ibu, dan adik-adik sekalian lebih banyak daripada kita. Kita pastikan kita akan tetap melawan, betul teman-teman? Kita tidak akan mundur selangkah pun, betul? Silakan panggil personil yang lebih banyak. Silakan bawa mobil-mobil water cannon yang jauh lebih besar dan lebih banyak. Kami tidak takut, betul teman-teman? Kita pastikan hari ini tuntutan kita harus tersampaikan ke sana, betul? Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi kompromi, karena cukuplah tahun 2024 sampai hari ini tahun 2025 suara-suara mahasiswa tidak pernah didengar. Maka hari ini pastikan bahwa suara kita akan didengar, betul teman-teman? Saya tanya, apakah percaya bahwa suara kita akan didengar? Apakah percaya suara kita akan didengar? Begitulah kepercayaan kita kepada para aparat, kepercayaan kita kepada para pemerintah. Kita sudah tidak lagi percaya. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama turun ke jalan memprotes pajak 12%. Sebetulnya kalau kita sama-sama punya otak, kalau pemerintah punya otak, kenapa akhirnya rakyat protes akan adanya PPN 12%? Karena kita tidak percaya kepada mereka. Kalau misalkan pemerintah memajaki rakyat 12%, tapi semua ruas jalan di Indonesia bagus, tidak ada kasus korupsi, pejabat-pejabat tidak ada yang arogan, kepolisian tidak merepresifitas kita, dan juga fasilitas yang diberikan kepada masyarakat itu semuanya baik dan rakyat semua sejahtera, maka kita pastikan kita tidak akan protes, betul teman-teman? Tapi sayangnya itu hanya terjadi di mimpi, teman-teman. Di saat pajak kita 11%, kita disuguhi dengan begitu banyak kasus korupsi oleh para pejabat kita. Kita disuguhi dengan adegan represif dari pihak aparat kepada rakyat. Kita disuguhi dengan petani, nelayan yang jauh dari kata sejahtera, betul teman-teman? Lalu belum lagi para pejabat, para aparat yang arogan di jalanan merasa dirinya paling hebat. Dan setelah itu semua, teman-teman, bukannya mengevaluasi diri, mengelola semua yang ada dengan baik, malah pajaknya dinaikkan menjadi 20%. Silakan dulu kawan-kawan.
Itu baru satu permasalahan dari sekian banyak masalah yang hadir di 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran. Itu baru satu, teman-teman. Kalau mau saya sampaikan melalui orasi, mungkin kita maghrib baru pulang. Tapi kalau saya tanya, kita siap bertahan sampai maghrib, teman-teman? Kita siap bertahan sampai maghrib, teman-teman? Bahkan Bapak, Ibu, dan adik-adik kepolisian semua kita sampaikan, walaupun kita harus bertahan di sini sampai jam 10 malam, kita akan tetap di sini, betul, teman-teman? Walaupun mobil water cannon yang ada di belakang sana, Bapak, Ibu, dan adik-adik kalian bawa ke sini, kalian panaskan, kalian siram kami dengan air-air yang sangat keras tekanannya, kami pastikan kita tidak akan mundur, betul, teman-teman? Kita pastikan bahwa kajian yang hari ini kita bawa, kajian hari ini tulis, itu tersampaikan di sana, betul? Coba lihat, teman-teman, di depan sedang ada proses diskusi nampaknya kawan-kawan kita dengan Bapak Ibu kepolisian. Lihat di sana, teman-teman. Sepertinya intervensi itu mulai nyata. Kita dilarang untuk akhirnya merangsek masuk ke sana. Baru kita lakukan satu kali proses dorong-mendorong, Bapak polisi sudah begitu paniknya. Lihat di belakang sudah banyak anggota-anggota yang berdatangan, teman-teman. Kalau kita pastikan kita tidak akan mundur, betul. Silakan Bapak diskusi di sana, tapi kita pastikan bahwa kita tidak akan pernah mengubah tujuan kita. Kita ingin suara-suara kita sampai ke sana, betul. Baik, teman-teman, sambil kita memberikan semangat, kita ada satu lagu yang nampaknya harus kita nyanyikan hari ini untuk membangkitkan semangat kita. Liriknya begini: buka bordernya sekarang juga. Bisa, teman-teman? Kita ingin mereka membuka border mereka agar kita bisa masuk di sana, betul. Baik, kita nyanyi, kawan-kawan. Buka bordernya. Buka bordernya sekarang juga. Lagi. Buka bordernya sekarang juga. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman BSCB dan teman-teman yang hari ini telah dari BSI, sekarang untuk yang Jawa, teman-teman rekan-rekan Jawa silakan berdiri. Mari kita kembali bikin border untuk menyatakan sikap kita untuk terakhir kalinya pada hari ini, untuk melantangkan apa yang seharusnya kita suarakan pada hari ini. Ayo teman-teman, evaluasi 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran antara harapan dan realita. Ini yang menjadi tanda tanya besar kita hari ini. Sampai di detik ini tidak ada satupun pihak dari istana yang bakal menerima apa yang bakal kita tuntut hari ini. Sampai detik ini bahkan pihak kepolisian pun hari ini tidak ada yang bisa berpendapat dan diajak diskusi untuk bagaimana tuntutan ini bisa dilaksanakan dan bagaimana jalan tengah untuk kebermanfaatan dan keberlanjutan yang memang tidak ada dalam undang-undang pokok syariah itu sendiri. Maka oleh karena itu kita kuatkan pegangan kita eratkan pegangan kita. Reformasi, 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 reformasi. Setiap satu kata reformasi, satu langkah ke depan, teman-teman. Dan satu kata reformasi lagi, kita tahan, setelah itu kita maju. Reformasi, 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 reformasi. Teman-teman, kali ini kita sama-sama menyadari tidak ada semua tuntutan kita yang diterima. Hari ini tidak ada titik terangnya. Pak kawan-kawan, mundur, mundur, Go!
Hari ini kita tahu siapa yang hari ini harus kita gerak. Maka hari ini kita katakan tidak ada keadilan di titik ini. Maka hari itu hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, akan kembali di titik ini dengan masa yang lebih banyak, lebih dari itu, lebih lagi dan banyak lagi. Ini adalah momentum dari kami. Oleh karena itu kita akan melaksanakan hal yang lebih lanjut lagi, teman-teman. Reformasi, 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 reformasi. Jangan untuk dayanya. Ini adalah momentum kita dan ini adalah momentum dari kami. Ini titik semuanya yang mengatakan adil lebih banyak lagi. Dan dunia yang lebih adil banyak lebih lagi. Teman-teman, satu momentum. Sabar, tahan, udah, pinggir. Udah, tenang, sabar. Kita dekat. Hari ini apa yang menjadi tuntutan kita, baik yang ada di bidang pertaniannya, baik yang ada di hukum dan HAM-nya, baik yang ada di kasus solusinya, tidak ada hal-hal yang hari ini menjadi titik terang, kawan-kawan. Maka hari ini dengan nyata saya akan mengultimatum untuk hal ini. Kita akan datang lebih banyak lagi, akan tumbuh lebih banyak lagi, akan berkembang lebih jauh lagi. Oleh karena itu, ini adalah momentum terakhir, teman-teman. Reformasi, 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 reformasi. Dari titik terang yang teman-teman, ini adalah bentuk di mana hari ini kita akan menjalani tempat yang harusnya untuk disuarakan pembicaraan Indonesia. Oleh karena itu, mahasiswa hari ini harus tetap hadir, harus tetap tumbuh di negeri ini. Dan ini adalah bentuk nyata. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Terima kasih teman-teman atas waktu kita. Kita akan tumbuh lebih banyak lagi hari ini dan lebih kuat lagi di esok harinya. Ada yang emosi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup pertanian Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Katakanlah. Mana tadi yang katanya mau mempersamai kita? Etikat baiknya tidak ada, kawan-kawan. Kami tunggu kawan-kawan yang tadi sampai kami dorong-dorong. Apakah perlu kita dorong lagi, kawan-kawan? Kita tidak ada sama sekali perwakilan. Hari ini kita sangat janji sudah berganti di keras, bahkan di istana, bahkan di pihak kepolisian sekalipun. Hari ini gerakan kita tidak ada yang tidak berhasil, teman-teman. Setelah ini kita akan tumbuh lebih jauh lagi, tumbuh lebih banyak lagi, dan setelah itu kita akan mementumkan hal-hal yang memang harus kita suarakan hari ini, teman-teman. Oleh karena itu, hari ini, bahkan ini adalah momentum dan ultimatum bahwasannya kami yang ada di Bogor dan di seluruh Indonesia akan menjadi poros baru, akan menjadi gerakan yang bakal terus mantapkan suara keadilan, suara yang berpihak kepada rakyat, bukan ke oligarki yang hari ini memang ada di pihak, teman-teman. Oh, ini yang bakal harus kita kembali sadari. Ini yang kembali hari ini harus kita kembalikan. Marwah menjadi seorang mahasiswa adalah legalitas dan legitimasi bagi kita, bukan hanya sekedar nama, tapi ini adalah tahta bahwasanya kita adalah perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Panggilan pada koordinator pusat dan seluruh Indonesia.
Baik kawan-kawan semua, dengarkan apa kata Uji Tukul. Mahasiswa dan pemuda hari itu ibarat biji-biji yang ditebar oleh di tembok-tembok kekuasaan. Kita bayangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pernah pro terhadap rakyat, itu ibaratkan tembok. Namun suara-suara mahasiswa dan pemuda itu ibaratkan biji-biji yang ditebar. Ketika biji-biji itu tumbuh dan berakar membesar, maka itu akan menghancurkan tembok itu. Begitulah gerakan mahasiswa hari ini. Ketika kebijakan tidak pernah pro terhadap rakyat yang ada di bawah, membatasi mahasiswa dengan pihak kepolisian. Padahal kita tahu sendiri kawan-kawan semua, atribut-atribut yang dipakai oleh pihak kepolisian adalah pajak-pajak dari rakyat, terkhusus orang-orang tua dari mahasiswa ini. Namun kita diadu domba oleh kebijakan pemerintah hari ini. Polisi diadu sama anaknya, polisi diadu oleh mahasiswa. Polisi juga kita yakin tidak mau seperti ini akan memberontak. Begitu juga kita mahasiswa tidak mau diadu domba dengan kepolisian. Inilah lengahnya kebijakan pemerintah kita hari ini. Makanya kenapa 100 hari kepemimpinan Prabowo Gibran harus benar-benar dievaluasi. Suara rakyat harus didengarkan. Jangan pernah diadu domba kita di bawah ini. Maka kami percayakan kawan semua, hari ini karena tidak ada etikat baik dari pihak istana ataupun pihak kepolisian menyambut poin-poin tuntutan dan kajian kita, maka kita yakin kita akan bersuara di media-media. Maka kawan-kawan silakan mundur. Silakan mundur kawan-kawan. Mundur bukan berarti kita kalah kawan-kawan. Melainkan kita mundur akan melangkah jauh lebih panjang ke depan kawan-kawan semua. Silakan berbaris kawan-kawan. Kita panggil momentum kawan-kawan kita yang ada di daerah, kawan-kawan kita yang ada di kampus belum terpanggil. Kita suarakan. Silakan mokom. Kita balik dengan tertib karena kita cerminkan gerakan mahasiswa hari ini, mencerminkan bagaimana aspirasi yang seharusnya diterima. Tidak ada anarkis dari gerakan kita kawan-kawan semua. Lihat kawan-kawan media, bagaimana para mahasiswa melebihi hari ini tidak pernah ada tuntutannya. Maka kami percayakan dengan pulang, dengan tertib akan membangun konsentrasi. Sekali lagi kami akan ultimatum kawan-kawan semua. Apakah kita akan balik lagi dengan masa yang lebih besar? Kita akan balik kawan-kawan. Ini adalah momentum kita kawan-kawan semua. Silakan Mas Aki, jangan pernah anarkis. Kita datang dengan begitu banyaknya, kita pulang dengan begitu juga kawan-kawan semua. Jangan sampai ada yang kurang dan jangan sampai ada yang lebih. Silakan kawan-kawan, kita balik dengan tertib. Kita balik dengan tertib kawan-kawan.